sejak November 2018, sejak uang bermiliar-miliar itu masuk, gue lupa mobil sport dia, kalau nggak salah sih McLaren sih, kalau nggak salah yang dia beli. Dia beli McLaren, mulai itu satu, ya kan. Terus mungkin dia ngerasain kok enak banget ya nih ya, dapat duit segini banyak. Kelas baci kedua dia buka secepat mungkin. Welcome to Talk Podcast. Let's talk now. Jumpa lagi bersama gue Andri di sini, dan guest gue hari ini kita kedatangan seorang dokter estetika. Namanya adalah Dr. Catherine. Apa kabar Dr. Catherine? Halo Andri, thank you udah diundang ke podcastnya Andri nih hari ini. Iya, sama-sama juga. Thank you juga udah bersedia untuk hadir di sini. Nah, biarpun Dr. Catherine ini berprofesi sebagai dokter estetik, kita tidak akan berbincang atau berbicara tentang kecantikan atau yang berhubungan dengan estetika, tapi kita mau bahas tentang sebuah topik yang setengah tahun terakhir lah ya, ini sebenarnya lagi rame dan belakangan ini lagi sedang hot-hotnya, tentang si penjual dahak. Seorang ini ya, mentor abal-abal ya, banyak yang bilang fake mentor lah, apalah ini istilahnya banyak banget. Gue pun juga tahu sebenarnya ini dari akun IG-nya penjual dahak nih. Dan ternyata setelah mencoba mencari-cari dan mengerucut ke sebuah nama dengan inisial RR, tapi di akun penjual dahak dipanggil sebagai Barney. Barney. Karena Iya. terkenal dengan ungu-ungu. Iya, karena terkenal dengan ungu-ungunya. Nah, Dr. Catherine ini adalah salah satu orang yang gue lihat itu aktif banget menyuarakan dan menuntut keadilan dari si Barney ini. Karena ini ya, uangnya Dr. Catherine itu masih belum dikembalikan sama Barney, dan juga gue lihat ada masih juga banyak orang ternyata yang juga jadi korbannya Barney ini ya. Nah, kita sebenarnya penasaran nih, yang dengerin dan yang nonton podcast kali ini termasuk gue juga. Sebenarnya ini kejadiannya tuh bermula dari gimana sih Dr. Catherine sampai akhirnya bisa ini sih kena masalah dengan si Barney ini? Ceritanya itu sebenarnya panjang banget ya. Iya, nggak apa-apa. Kita sabar untuk mendengarkan. Panjang. Tenang aja. Karena nggak mungkin kita taruh uang sebesar itu kalau kita tuh nggak trust, ya kan? Berarti kita trust sama si Barney ini nih ceritanya. Kenapa kita bisa trust sama si Barney? Itu ceritanya tuh panjang, jadi bukan dalam waktu singkat. Kalau saya sendiri dari tahun 2018. Mei 2018 pertama kali tahulah si Barney ini dari postingan-postingan Instagram selebgram, influencer yang lagi ikut kelasnya si Barney. Kelas apa nih ngomong-ngomong? Kelas baci lah ya, kita sebut aja baci. Baci, oke. Kelas baci. Nah, intinya kelas baci ini apa sih? Kelas tentang apaan sih? Judulnya tuh sangat meyakinkan, mencetak para miliarder. Gitu. Jadi kan kenapa tertarik? Karena kan background-nya dokter. Dokter itu kan sebenarnya kita nggak diajarin bisnis. Jadi waktu pertama kali nih lihat postingannya selebgram, terus buka-buka IG-nya dia, terus kayak wah kok keren banget ya, mencetak banyak miliarder. Kan kayaknya judulnya udah wow banget ya. Terus mulai cari tahu, banyak yang kasih testimoni positif, bilang yang usahanya maju setelah ikut kelas ini dan lain-lain. Akhirnya mulai tertarik, terus mulai follow si Barney ini, terus mulai ikutin semua postingan-postingan di Instagram, semua story-story dia di Instagram. Habis itu kurang lebih sekitar bulan Juni dia ada pembukaan kelas. Jadi tahun 2018 itu setiap tahun biasanya dia buka 2 kelas. Oh, oke. Satu periode. Karena satu kelas itu berlangsung. Ya, tapi satu kelas satu batch, kurang batch lah ya namanya. Batch ya. Batch itu tuh berlangsung 4 bulan.
Oh, oke, 4 bulan. Jadi lamanya 4 bulan. Pertemuan kita itu setiap 2 minggu sekali. Jadi sebulan 2 kali, ada 8 kali pertemuan. Jadi total 4 bulan itu kelas selesai. Jadi dia buka biasanya di awal tahun dan di akhir tahun. Jadi bulan Juni 2018 kelas dibuka. Terus setiap kali pembukaan itu selalu euforianya luar biasa. Karena kan ya kalau kita tahu Bardi ini kan pinter ngomong ya. Pinter ngomong, pinter menjual. Jadi kayak dia selalu bikin orang ketakutan. Ketakutan kenapa? Ketakutan. Kelas hanya orang-orang pilihan gitu yang bisa masuk. Kelas hanya dibuka untuk 40 orang. Dari ratusan yang mendaftar, hanya orang-orang pilihan yang akan keterima, bla 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 bla. Jadi membuat euforia terus menerus di story-nya. Terus akhirnya kan kita liatin tiap hari, tertarik. Ih, coba daftar kayaknya orang-orang pilihan doang nih yang bisa masuk ke situ nih, gitu. Bener. Terus dia cuma bilang pengumuman hanya dibuka di story. Buat yang mau daftar langsung ke nomor WhatsApp bla 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 gitu. Terus ya udah iseng tuh, udahlah daftar deh bulan Juni. Daftar, keterima. Keterimanya pun jadi kayak terima kasih telah mendaftar bla 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 bla, silahkan transfer nominal segini. Sisa slot kursi sudah tidak banyak. Tinggal 20 slot lagi gitu kan. Terus ya udah, itu jam 12 malam tuh. Ada WhatsApp masuk. Karena saking euforia, saking senengnya, wah, terpilih nih dari ratusan orang bisa masuk. Akhirnya cepet-cepet transfer tuh malam itu juga jam 12, saya ingat banget. Jam 12 transfer, terus kabarin ke adminnya, langsung dibalas juga saat itu. Ya terima kasih telah mendaftar kelas ini. Nanti pengumuman selanjutnya akan dihubungin lewat WhatsApp. Oke. Sorry, gitu. Terus kalau gue potong, transfernya berapa duit untuk masuk ikut kelas itu? Kelas itu masih 60 juta. 60 juta? 60 juta. Oke. Lumayan untuk ya. 4 bulan, berarti sebulan 2 kali, kurang lebih berarti 8 pertemuan ya? 8 kali pertemuan. Tapi sebenarnya kalau si Barney ini bilangnya itu uang komitmen. Jadi 60 juta itu sebenarnya nggak akan hilang begitu aja. Itu tuh uang komitmen karena dia mau saring orang-orang yang memang punya uang. Jadi dia akan saring orang-orang yang memang punya 60 juta nganggur atau yang memang benar-benar pengen belajar ya mungkin ya. Jadi mungkin mereka akan siapin dana 60 juta gitu untuk masuk kelas ini. Yang akan dibalikin nanti setahun dari kelas pertama. Oke. Jadi saya ikut tuh September 2018, dibalikin lagi September 2019. Oke. Gitu. Itu dibalikin uang itu tuh. Uang kelas itu dibalikin tapi ada dramanya lagi itu. Oke. Itu nanti ya berarti ya. Nanti. Oke. Masih panjang. Oke. Lalu masuk kelasnya nih akhirnya. Tadi kan Juni udah masuk diterima. Berapa tadi yang pesertanya jadi total semuanya? Waktu pembukaan nih, kelas pembukaan dia bilang hanya 50 peserta. 50 peserta. Ternyata waktu pertama kali masuk akhirnya kelas pertama, wah kok banyak banget ya gitu kan. Muridnya itu kurang lebih sekitar 87 anak pada saat itu. Jadi waktu itu kayak kok muridnya bertambah hampir 2 kali lipat dari yang dia janjiin gitu kan. Tuh jadi udah mulai rada ragu tuh sebenarnya tuh yang hari pertama tuh masuk kelas, rame banget kelasnya. Gitu. Terus ya udah, tapi masih belum ada kecurigaan apapun sih, kan masih positif, masih percaya sama orang ini, masih belum ada selentingan-selentingan negatif lah sama orang ini tuh sama sekali belum. Jadi kita masih positif aja dengerin kelas pertama, kelas kedua, terus kita masih positif. Gitu. Oke. Nah, di kelas diajarin apa aja tuh selama 8 pertemuan itu? Ini menjadi miliarder loh. Menjadi miliarder kan. Diajarin apa nih?
Gue juga pengen tahu menjadi miliarder tuh diajarin apa sih? Kelasnya tuh panjang ya, kelasnya panjang. Mulai dari jam 10, kita bisa keluar kelas itu sekitar jam 5 atau setengah 6. Oh, udah kayak seminar sehari lah ya. Panjang, ya. Cuma, jujur ya, sepanjang itu berarti apa? 5-6 jam ya? Iya, kurang lebih. Dia ngomong terus, dia tidak keluar ruangan, tidak minum, dan tidak kencing, tidak makan. 7 jam, jadi 5 jam, 6 jam nggak keluar, istirahat pun nggak ada. Enggak, jadi kita yang keluar masuk, kalau kita nggak kuat ya kita keluar, kita boleh minum, boleh makan di kelas, tapi kan kita paling pesan dari Gojek lah mana gitu, kita keluar ambil makanan, kita masuk makan di situ, kita minum, kita keluar masuk ya, tapi dia nggak pernah keluar masuk, dia tidak pernah ke WC sekalipun. Oh ya? Luar biasa. Tuh ginjalnya gimana ya? Apa kabar ya? Kurang tahu ya. Ginjal dan pankreasnya apa kabar itu? Nah, cuman dengar sih udah ini. Udah apa? Udah apa tuh? Udah operasi batu ginjal kan ya. Serius? Ya, bisa jadi. Dengar yang cerita. Cuman selama dari jam berapa tadi? Jam 10 dan sampai jam 5 sore itu dia nggak berhenti dan nggak ada istirahat, ngomongin apa aja sih? Satu, orangnya memang sangat pintar ngomong, sangat talkative. Pertama, kita pas datang jam 10 itu pasti di absen satu-satu. Ya, jadi kalau ada 87 anak di absen. Nah, ini ada alasannya kenapa kita di absen. Karena kalau kita tidak datang di satu kali pertemuan, uang komitmen yang tadi kita bayarin itu dipotong 5 juta. Oke, dipotong. Dipotong. Ya, jadi perjanjiannya seperti itu. Makanya dia selalu absen. Datang selalu absen 1-1, 87 anak. Jadi ya absen aja mungkin udah bisa makan setengah jam ya. Setengah jam, 1 jam absen. Terus baru mulai deh nanti masuk ke materi. Sebenarnya materinya itu nggak banyak materinya. Oke, nggak banyak materinya tapi ngomongnya banyak. Ngomongnya banyak. Hebat sih. Satu slide itu mungkin dia bisa ngomong 2-3 jam itu satu slide. Satu slide 2-3 jam. Oke. Ya. Jadi improvisasi dia luar biasa. Sangat pintar ngomong. Cuma kalau boleh jujur ya, apa yang dia omongin itu kebanyakan adalah dirinya. Oke. Apa tuh contohnya ngomongin dirinya tentang apa tuh contohnya ngomongin tentang dirinya apa tuh? Ya, gimana cara dia bisa misalnya dia lagi ngomongin press release lah, gimana cara dia bisa masuk media, apa aja tips-tipsnya supaya bisa masuk media, apa yang media suka dan lain-lain. Tapi ya dia sih tetap contohnya adalah dirinya sih ya. Dia nggak mencontohkan yang orang lain atau gimana, enggak, tapi tetap balik pasti dia ngomonginnya dirinya. Bagaimana saya bisa gitu. Oke, ngomongin dirinya. Berarti setiap slide pasti selalu ada ngomongin tentang dirinya nih. Selalu. Oke. Lucu sih sebenarnya, kocak sih waktu itu kan kita nggak ada pikiran negatif ya. Jadi kocak aja sih kita kalau pas lihat kelasnya ya. Kita mah ketawa-ketawa kayak nonton stand up comedy sebenarnya. Tapi nggak jam 10 sampai jam 5 sore juga sih, nggak ada istirahat. Nggak ada istirahat. Tapi kalau misalnya kita keluar sih dia nggak masalah sih, kita mau keluar masuk. Pokoknya yang penting hadir supaya uang itu nggak dipotong. Nah, lalu 8 pertemuan. Setelah 8 pertemuan itu apa yang kalian dapat akhirnya? Pelajarannya nih ya maksudnya ya. Ya, apapun yang kalian dapatkan selama itu. Kalau jujur, pelajarannya itu ya, saya kurang mengimplementasi lah ya. Karena apa yang diajarin mungkin terlalu
terlalu cetek kali ya, terlalu cetek mungkin ya. Sebenarnya ya kalau terlalu cetek gimana nih maksudnya nih? Terlalu superficial. Terlalu ya maksudnya ya itu semua orang juga tahu ya kayaknya gitu loh. Kayak saya nggak perlu ikut kelas ini deh kayaknya. Oke, intinya apa yang diajarin itu sebenarnya lu mau Google pun lu cari ya. Google pun ada kayaknya gitu. Kayaknya nggak perlu ikut kelas ini pun kalau kita googling atau kita baca buku juga sebenarnya kita tahu. Gitu. Okay. Jadi untuk pelajarannya si Baci ini jujur enggak gua praktekin sih. Oke, enggak lu praktekin. Jujur, enggak. Oke. Nah, lalu setelah kelas ada kayak semacam sertifikat atau apakah? Biasa kan kalau ikut kelas gitu suka ada sertifikat kan atau apalah dapat sebuah piagam atau apa gitu? Kalau ini enggak. Oh, ini enggak ada? Ini sama sekali enggak ada apa-apa. Oh ya, itu kan tadi kita kelas 6-7 jam ya. Setelah itu masih lanjut nih. Oh, ada apa lagi nih? Lanjut. Biasanya setelah kelas kita pasti makan-makan sama dia. Oh, oke. Makan-makan. Nggak semua sih. Yang mau pulang silahkan. Tapi untuk orang-orang yang mungkin pengen kenal dia lebih lanjut, pengen tahu dia kayak apa, biasanya kita ya ikut nongkrong sama dia sampai malam. Kadang-kadang makan sampai jam ya habis makan bisa lanjut kemana lagi. Oke. Intinya waktunya banyak lah. Waktunya banyak. Jadi kalau boleh dibilang kelas itu dari pagi sampai malam. Kalau benar-benar ngikutin ya. Ngikutin makan, ngikutin semuanya. Kadang-kadang kita ke tempat apa ya namanya ya? Ke bar lah, kemana. Itu bisa sampai malam. Lalu ke tempatnya juga yang ini dong, yang mahal-mahal dong? Enggak selalu ke tempat yang mahal sih. Kadang bisa makan di warung. Oke. Bisa ke bar. Dia Pokoknya yang bayarin. Biasanya besar. Dia yang bayarin. Ya bayar nggak ya? Enggak sih. jadi bayar sendiri-sendiri. Bayar sendiri-sendiri. Oke. Iya. Kirain ditraktir. Intinya kan dia merasa dibutuhkan lah ya. Dia yang merasa dibutuhkan, orang-orang ini yang mau mendengarkan dia gitu. Iya. Seperti ini ya, dia sedang ingin membuat sebuah fanbase atau fans club ya? Iya, jadi kalau yang kita memang dekat, dari 8 kali pertemuan itu, 8 kali pertemuan dengan waktu yang sangat panjang, dari pagi sampai malam, itu jujur kita semua memang bisa kayak apa ya, jadi fanatiknya kali ya. Oke. Kita bisa apa ya, karena kita dengerin dia segitu panjang di kelas, terus pulang kita masih makan bareng dia, kita masih hangout bareng dia. Jadi lama-lama kita juga kehipnotis gitu. Dan yang saya tahu kan kalau gaya dia itu kan kasar ya. Kan gayanya emang kasar, dan beberapa murid yang tadinya mungkin sebenarnya nggak terlalu kasar, banyak juga yang jadi ngikutin dia juga gitu. Jadi kasar gitu kayak. Makin lama makin kebawa nih gitu. Tapi kita semua tuh nggak ada yang sadar. Kita semua nggak ada yang sadar karena ya kita kan masih bareng terus. Masih ada di circle itu terus. Iya, karena secara psychological memang manusia itu cenderung akan meniru orang yang sering mereka lihat dan jadi panutan mereka kan. Benar, apalagi emang dasarnya kita dari awal emang udah ngefans kan sama dia kan, sampai kita mau ikut. Iya. Sebenarnya ada kejadian sih yang harusnya bikin kita tuh peka. Di pertemuan kelima itu ada satu akun Instagram yang ngebahas dia soal jam tangan. Oke. Jam tangan itu di pertemuan kelima. Dan ini berarti pas lagi lu masih jadi peserta kelas nih ya, yang kasus jam tangan. Masih di kelas, iya masih di kelas nih. Itu kelima. Start tuh
tiba-tiba ada akun yang ngebahas dia pakai jam tangan palsu, lumayan cukup rame, karena sampai masuk akun jam luar negeri juga deh kayaknya. Terus dia sampai tutup kolom komen Instagram, dia sampai nggak posting apapun, tutup story dan lain-lain. Pokoknya dia sempat menghilang dari Instagram lah, gitu kan. Jadi memang cirinya tuh selalu seperti itu. Ada kasus menghilang dari Instagram, ada kasus menghilang dari Instagram. Jadi itu tuh udah berlangsung udah dari 2018 gitu. Sekarang pun kan dia lagi ngilang kan sekarang. Iya, betul. Ya, memang tipikalnya seperti itu. Tapi dulu karena kita masih di dalam circle-nya dia, kita tuh sama sekali nggak aware sama apa ya itu namanya ya, mungkin peringatan ya. Sebenarnya udah dikasih tahu kan. Seperti lagi falling in love lah ya, semua pindah. Jadi buta. Iya, benar. Oke, nah berarti selama ini Dr. Catherine melihat dia benar-benar sebagai seorang yang memang ini ya panutan, seorang mentor, ya pokoknya semua terlihat positif lah ya waktu itu. Iya, semua masih terlihat positif loh sampai akhir kelas. Jadi waktu kasus jam pun kita sampai masih belain dia, masih memaklumin dia. Ya dia bilang orang pasti ada salahnya. Mungkin dulu dia nggak punya uang, jadi pakai jam tangan palsu, bla 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 gitu kan. Yang sebenarnya di logika sekarang tuh sangat nggak banget gitu kan. Kalau emang palsu ya lu bilang palsu gitu kan. Orang masih maklum. Jangan palsu dibilang asli. Itu kan udah fake banget ya kan. Jadi tapi dulu kita maklum. Iya sih, kita masih belain dia. Orang kan pernah susah ya, pasti bisa lah orang namanya beli barang palsu gitulah istilahnya. Gitu. Nah, setelah kelas itu, Dr. Catherine dan teman-teman satu batch masih keep in touch sama Barney? Setelah kelas masih. Oke. Jadi intinya kelas gue tuh selesai Januari 2019. Selesai dari September sampai Januari. Selesai dan setiap batch selalu ada yang namanya jalan-jalan angkatan ke luar negeri. Oke. Gitu. Kita voting tuh pasti di kelas tuh. Bisa kita voting tuh mulai dari jam 4. Jam 4 setelah beres tuh kita voting. Yuk angkatan ini mau kemana? Mau jalan-jalan kemana? Voting deh negara-negaranya mau mana. Tapi di voting itu pun juga sebenarnya lucu kalau dilihat lagi sih sekarang sih. Karena ya satu negaranya harus yang dia belum pernah pergi. Terus ada jumlah Oke, yang belum dia pernah kunjungi berarti ya? Ada jumlah minimal yang juga. belum dia pernah kunjungi. Iya. Ada misalnya kayak harus 20 ya, kalau misalnya nggak 20 udah nggak usah pergi gitu. Jadi sebenarnya dia itu sangat suka apa tuh namanya tuh? Yang suka maksa tuh apa tuh namanya itu ya? Apa nih maksud suka intimidasi, maksa? Mengintimidasi. Intimidasi, oke. Ya kayak di voting, ya kan, misalnya mau kemana, mau ke India, mau ke Turki, mau kemana gitu kan, ayo voting. Terus pokoknya kalau nggak 20, gue nggak pergi, nggak jalan, nggak temenin lo ke luar negeri gitu. Jadi dia tuh membalikan kita yang butuh gitu. Oke. Minimal 20. Itu kan ya kalau ngomong ini ya bisnis tour and travel ya, memang kalau lu bisa bawa sekitar 20 orang lu gratis sih. Bisa ikut jalan-jalan, lu dapat free. Dan kalian yang bayar kan? Kalian yang bayar nih untuk ini. Kita bayar ya. Kita bayar full. Dan itu selalu di akhir kelas kan. Jadi setelah kelas selesai. Jadi kita tuh pergi ke waktu itu angkatan gua tuh ke Turki. Oh, ke Turki. Oke. Ke Turki. Selesai kelas Januari, ke Turki bulan Maret. Jadi 2 bulan setelah itu. Semua angkatan tuh ikut semua atau ada yang nggak ikut? Satu angkatan ada yang nggak ikut, ada. Kan kita 87 orang tuh. Yang ikut ke Turki sekitar 24 ya kalau nggak salah. 24 orang. Kuota tercapai lah ya. Kuota tercapai lah ya, 24 orang. Gitu.
Nah, ke Turki pure tuh, full jalan-jalan aja, nggak ada embel-embel lain atau gimana-gimana? Full jalan-jalan. Full. Berapa hari waktu itu ke Turki? 10 apa 11 hari ya. Lumayan cukup lama. Satu negara doang? Turki doang ya? Ya, ke Turki doang. Nah, setelah itu pulang, udah tuh, apakah keep in touch-nya dalam model seperti apakah? Atau ya jarang-jarang atau gimana? Jadi sebenarnya ke Turki pun nih kita udah rada males sih kalau boleh jujur. Karena kan ke Turki kita bulan 3 kan. Kita bulan 3, waktu di kelas itu kan dia sering banget jualan koin dia ya. Atau di kelas. Koin apa nih? Koin project dia kan. Koin kripto atau project apa? Dia nih. Koin kripto. Oh, koin kripto, oke. Dia kan sering jualan gitu. Jadi akhirnya sebenarnya tujuan dari dia buka kelas tuh mungkin pada dasarnya dia mau jualan barang dia. Kalau di angkatan gua ya dia jualan koin ini, koin kripto ini. Koin kripto, oke. Lalu gimana tuh? Itu sumber permasalahannya sebenarnya kenapa dia sampai viral ini nih gara-gara si koin ini. Oke. Nah sebenarnya koin. Sorry kalau gue potong. Sebenarnya pertanyaan gue begini, dia kan ngajarin orang buat ini ya, untuk melakukan bisnis ya, supaya mencetak miliarder lah, ya, or whatever itu namanya kan. Pertanyaan gue sebenarnya, bisnis dia yang real sendiri apa sih? Apakah dia pernah bilang nggak? Dia pernah nyebut nggak kantor gue di sini? Ya, kalau misalnya gini deh, sejelek-jeleknya atau mungkin nggak perlu punya kantor. Misalnya gue punya usaha apa, gue jualan bakmi. Setidaknya gue punya gerobaknya nih, gue punya restoran biarpun kecil, tapi gue ada gitu. Gue ada barangnya, gue ada produknya, gue ada mereknya gitu. Gue bisa kasih lihat kan. Ini buktinya gue memang berjualan bakmi. Nah tapi dia sendiri ini ada nggak sih? Dia pernah nggak sih kasih lihat atau gimana? Jujur sih sebenarnya nggak tahu apa yang dia jual. Dia cuma nyebutin PT dia tuh banyak banget. Ada apa namanya pertanian, perikanan, ada apa namanya tuh kosmetik, terus wah banyak banget deh sampai udah nggak hafal. PT-nya ada mungkin kalau di slide itu 10 atau belasan lah pokoknya banyak. Cuma kita juga nggak pernah ngecek ya sebenarnya, nggak pernah kita cek satu-satu gitu. Terus ya intinya dia bilang importir. Awal mula dia tuh importir. Jadi dia barang-barang aneh yang katanya bisa muter lah, pemecah telur gitu-gitu tuh semua katanya dia yang masukin gitu awal-awalnya. Terus yang buat numbuhin rambut tuh itu katanya dia juga yang masukin. Tapi kita juga nggak pernah cek sih bener apa enggak. Pertanian, pertambangan dan lain-lain kita ya jujur itu kan juga lumayan sulit dicek ya sebenarnya ya. Jadi kita udah terlanjur fans buta ini nih sampai udah nggak ngecek. Karena gini loh, sampai sekarang pun kan sebenarnya fenomena orang-orang yang bekerja seperti ini nih, yang ya sebenarnya kalau kita lihat-lihat bisnis dia jualan seminar, ya kan, sering kan ngajarin bisnis atau coaching tentang bisnis. Gue pernah berapa kali suka ada yang nongol kan di Instagram atau di Facebook itu dalam bentuk iklan, bukan postingan dia loh, tapi iklan kan. Dia beriklan, dia pakai Facebook Ads atau Instagram Ads. Gue pernah waktu gue pernah komen, tapi bukan si Barney ya, orang lain lah. Gue nanya, jadi sebenarnya lu ngajarin bisnis nih, kalau boleh tahu bisnis lu apa? Ya dong, lu ngajarin bisnis mending gue juga perlu tahu nih, lu sudah seberapa berhasil kah, sudah seberapa bisnis sudah seberapa gede kah, kan gue perlu tahu juga. Dan komen gue dibales, tapi balasnya tidak menjawab. Jawabannya adalah, oh terima kasih sudah menghubungi saya. Kalau Anda tertarik dengan bisnis saya, silakan ikuti kelas saya. Gue balas. Pertanyaan gue simple loh. Bisnis lu apa? Kalau lu punya bisnis makanan, restoran namanya apa? Bakmi kah?
atau mungkin restoran Jepang kah, ya gampang kan. Atau lu punya bisnis apa, misalnya lu IT atau ya whatever bisnisnya kan lu tinggal sebut. Gue tinggal cari kan perusahaannya apa kan. Udah tuh dia diem, nggak lama mulai banyak yang ikut-ikutan komen sama gue juga. Iya juga penasaran si coach ini bisnisnya apa ya. Dan setelah itu postingannya hilang. Karena nggak gimana ya, kredibilitasnya itu loh yang kadang-kadang gue suka bingung. Ini orang ngajarin orang bisnis tapi lu nggak punya bisnis. Ibaratnya kan kayak lu ngajarin orang main basket tapi lu sebenarnya juga baru belajar main basket kan. Iya benar. Siapa tahu yang lu ajarin sebenarnya lebih jago daripada lu. Atau jangan-jangan yang pas lagi lu ajarin tiba-tiba dia sebenarnya Michael Jordan. Kan geblek kan. But it happens kan, it happens, banyak yang kayak begitu. Cuman ya dari semua itu menurut gue yang paling memang rame kasusnya si Barney ini. Barney ya. Iya. Oh ya, kenapa kita sampai bisa percaya sama si Barney ya? Karena dia selalu mendompleng orang-orang besar. Kayak kalau kita lihat di Instagram dia posting sama Pak Dahlan Iskan, dia posting sama Sandiaga Uno, terus di postingan dia ada helikopter dengan label PT Ray bla 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 bla. Jadi kelihatan sangat meyakinkan. Gitu. Kelihatan karena dia selalu mendompleng terus orang-orang besar. Dengan ya satu lagi jago ngomong, jago copywriting, dia tulis di feed dia itu selalu bagus. Jadi lama-lama kita akan tergiring tuh sama dia gitu. Benar-benar tergiring sekali. Kita kan follower pasti ngikutin terus kan feed dia kan. Kita selalu baca terus tuh. Itu sih pinternya dia. Dia selalu bisa nempel aja sama orang-orang hebat gitu. Berarti dia di sosial media dia pokoknya membuat konsep sedemikian rupa kalau dia ini memang punya banyak koneksi orang-orang yang memang udah terkenal, dia udah punya ini itu. Ya pokoknya ketika kita lihat di Instagramnya dia, oh ini orang emang udah keren lah ya, udah oke, udah wow banget lah ya. Iya. Tapi kan gimana ya, Instagram memang ini sih, sosmed ini di satu sisi bagus buat jualan, buat berbisnis, tapi di satu sisi toksiknya ini memang. Iya. Karena itu ternyata ya gampang dibuat gitu kan. Memang gampang dikonsep, gampang dibikin. Karena gini, bisa jadi mungkin hanya sekedar foto doang, habis itu udah kan, nggak ada obrolan, nggak ada gimana-gimana, tapi dia bikin sedemikian rupa seolah-olah dia udah kenal deket sama orang-orang ini gitu. Betul. Iya. Itu juga ya, saya juga dapat cerita juga sih, lucu sih. Intinya dia pernah satu foto sama orang besar, saya agak lupa siapa gitu ya. Terus ada temen bilang lah, tahu nggak tuh fotonya gimana? Itu dia ngejar itu lagi keluar dari seminar, terus di Singapura katanya, terus dia ngejar minta foto. Ya ampun gitu kan. Tapi kan kesannya kayak foto sama orang besar ya. Iya, betul. Ya memang bener foto sama orang besar. Iya, kita nggak tahu cerita di belakangnya. Iya. Literally memang bener dia foto sama orang besar. Tapi kan apakah dia kenal, apakah dia berkomunikasi, apakah dia ngobrol, kan nggak tahu. Iya, makanya itulah dunia media sosial. Sangat gampang dibuat karena hanya dengan satu foto tuh udah kita bisa cerita banyak gitu kan. Iya. Tapi dia berarti ini ya benar-benar pinter memanfaatkan keadaan dan dia akhirnya dia polis demikian rupa ya buat supaya orang-orang jadi percaya dia ini memang orang sukses. Nah, gue penasaran gini, dia punya mobil banyak yang mobil mewah ya, Ferrari lah, McLaren lah, apalagi tuh ada Aston Martin itu Jaguar. Jaguar. Tahun 2018 gue masuk itu Baci itu. Mobil dia itu cuma Mercy sama BM. Yang gue tahu ya, dia belum punya tuh sport car tuh belum punya lah. Terus dia kan jualan koin. Dari kelas gue kedua dia udah mulai jualan koin. Kan gue 8 kali pertemuan, kelas kedua nih dia udah mulai jualan koin terus sampai kelas terakhir. Akhirnya semua ikut kan, semua ikut beli koin itu di kelas gua, transfer ke dia itu bulan November 2018.
Dah transfer ke rekening pribadi dia. Semua satu angkatan gue. Dah gede dong nominalnya. Berapa dia jual satu itu, berapa dia pasang harganya? Koin launching pertama dia jual harga 400 perak. Oke. Minimal beli 400. berapa? Minimal beli 100 juta. 100 juta rupiah minimal nih? Beli. Satu anak, satu kepala. Minimal beli gitu. Kita ada 87, gue juga nggak terlalu tahu sih yang ikut patungan berapa orang di kelas gue. Karena akhirnya taunya adalah total itu 85 orang. Dari kelas gue sama bawah gue. Sorry dokter, gue potong sedikit. Ini berarti kan dia jualan koin ya, dia koin kripto kan. Berarti koin kriptonya ini pun dia belum ini kan, belum ICO kan, belum initial coin offering kan. Maksudnya belum dilepas di publik kan. Jadi memang dia baru ngomong, gue mau bikin koin kripto nih. Lah. Ya, big project lah. Oke. Terus ditawarin ke murid-muridnya nih. Ditawarin ke murid-muridnya. Pokoknya sangat meyakinkan kriptonya, ya kan, dengan advisernya juga ada Pak Dahlan Iskan lah, bla 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 lah. Pokoknya keren lah, keren. Ini project luar biasa lah. Udah. Ya akhirnya kita kemakan, kita trust sama dia, terus kita patungan beli, karena kalau untuk dapat harga yang murah itu tuh harus nominalnya besar, minimal 1,5 M. Kalau untuk dapat harga sebenarnya 400. Tapi kita patungan, kita transfer benar-benar ke rekening pribadi dia, kita transfer. Nah itu November 2018. Sejak itu ya gaya hidupnya berubah. Itu yang gue perhatiin ya. Gue masih ingat banget. Sejak November 2018, sejak uang bermiliar-miliar itu masuk, gue lupa mobil sport dia, kalau nggak salah sih McLaren sih, kalau nggak salah yang dia beli. Dia beli McLaren, mulai itu satu, ya kan. Terus mungkin dia ngerasain kok enak banget ya nih ya, dapat duit segini banyak. Kelas baci kedua dia buka secepat mungkin, Februari 2019. Kan harusnya jaraknya itu kan sebenarnya setahun 2 kali kan. 2019 gue nggak ngerti deh 2 atau 3 kali gitu. Akhirnya 2019 ada lagi tuh murid baci, berarti adik kelas gue ya, bawah gue. Dan dia terima jauh lebih banyak lagi kali ini. 100 murid lebih di angkatan bawah gua. Sama dijualin koin lagi dengan harga masih sama 400 perak. Gitu. Jadi istilahnya duit cash yang dia pegang saat itu lumayan cukup banyak ya, karena kan transfer ke rekening dia semua. Sedangkan mungkin koin juga belum launching dan lain-lain. Berarti dia terima duit dulu. Ya, gue lihat perubahan yang sangat signifikan sih dari situ sih. Kayak dia beli mobil sport dan lain-lain, terus ya udah mulai songong di Instagram dan lain-lain. Itu tuh mulai di situ tuh. Karena kalau misalnya dia songong dari awal, kayaknya sih kalau dia kasar ya, sekasar itu kayaknya gue kayak nggak mau ikut deh. Kayaknya. Tapi waktu yang Mei 2018 itu tuh dia masih belum sekasar itu. Masih ya memang bawaannya kasar, tapi nggak sampai ngatain orang gitu-gitu tuh nggak. Perubahan signifikan banget tuh sejak koin itu. Kayak berasa di atas angin kayaknya. Iya. Dapat duit banyak soalnya. Dapat duit banyak. Ya. Terus di rekening pribadi dia cerita, lagi. Ya kan, tiba-tiba kayak OKB kan. Nah, lalu gimana tuh setelah itu? Setelah itu selesai kelas Januari, Februari launching si koin itu di hotel. Oke. Ini ICO-nya berarti nih. Udah ada ini juga. Ada semacam ini juga apa? Buat kayak gue lupa nama istilahnya. Langsung beli di market.
Iya, langsung beli di market gitu ada. Mungkin ya, kayak setelah nggak berapa lama setelah grand launching kayaknya. Gua tuh dibagi koin pertama kalau nggak salah Maret sih. Jadi ada aplikasinya? Jadi kan ceritanya ada. Masuknya di KuCoin, di Trust Wallet. Jadi sebenarnya gue juga nggak terlalu ngerti tentang koin-koinan ya. Ini pertama kali gue beli koin-koinan ini tuh pertama kali. Jadi intinya gue beli di harga paling rendah, ya kan, Rp400. Tapi koin yang gue beli, misalnya gue ada 1 juta koin, koin yang gue beli ini itu nggak dikasih ke gue semua. Oke. Lalu? Tujuannya, karena kan kita belinya harga paling rendah. Kalau misalnya kita dikasih semua, katanya lu enak dong, ntar baru naik sedikit lu jual semua, langsung ambruk harga koinnya. Alasan dia gitu. Jadi buat orang yang beli di harga namanya tier ya, tier 1 sama tier 2. Tier 1 tuh sekitar 400-an, tier 2 sekitar 500-an sekian lah. Itu koin ditahan dan akan dibagiin selama 1 tahun. Jadi Maret 2019 sampai Maret 2020. Selesai pembagian koin dengan ada persentasenya. Dibagi dulu 1%, setiap bulan tuh 3%, 5%, bla 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 gitu. Tapi ternyata sampai kita tuh baru dibagi 35% koin. Sampai Maret 2020. Gitu. Nah, ini sih sebenarnya memang kesalahan kita sih. Kenapa kok sampai, harusnya kan setahun Maret tuh udah selesai tuh. Tapi kenapa kita kok kemarin tenang banget, kita nggak pernah nagih ke dia sama sekali. Benar-benar nggak pernah nagih, tiba-tiba setahun berjalan tuh kita baru 35% koin kita yang dibagiin. Terus udah mulai itu kan 2020 udah masuk COVID tuh Maret, ya kan? Iya. Terus ada pengumuman lah dari dia, ceritanya mau sok hero lah ya. Dia bilang, ini sekarang lagi COVID, kondisi kayak gini, dia koin lagi turun. Memang harga koin ancur banget sih waktu itu. Koin lagi turun, kan masih 65% kan koin lu. Jadi kalau lu kemarin masuk duit 100 juta, tinggal 65 juta kan duit lu. Gue kali 1,5 kali deh duit lu. Jadi lu udah untung gitu. Dia bikin pengumuman itu di grup WhatsApp. Nah, kita kan seneng dong. Wow, ya udahlah, bagus lah kalau lu mau balikin kita uang gitu, 1,5 kali lipat. Kita juga kayaknya nggak mau koinnya lagi gitu kan. Karena harga koinnya juga udah hancur. Tapi janji dia untuk buyback koin kita itu nggak pernah terjadi. Sampai di bulan Maret ya WhatsApp, Mei, Juni masih belum di buyback juga. Kita kan terus nanyain terus kan. Kita terus nanyain, koin kita gimana gitu. Itu 2020 ya Juni. Ya udah mulai agak ribut sampai akhirnya dia kena kasus sama seseorang yang bikin namanya viral. Ngajakin ribut ya. Ngajakin ribut. Emang kan ceritanya kan dia emang selalu ngajakin ribut kan. Gitu November tuh, kalau nggak salah November 2020. Tapi emang kita juga udah mulai panas tuh. Di grup tuh kita panas, tapi kan ya kita juga nggak viralin dia kan sebenarnya. Kita cuma, ayo mana nih buybacknya gitu kan. Lu janji mau kembaliin, lu mau janji kembaliin gitu doang. Nah itu lu kemarin berarti untuk koin ini lu berapa duit keluar? Lumayan. Se-M? Lumayan. Ada? Se-M ada? Se-M kurang lah ya. Oke. Berarti kan sebenarnya ibaratnya gini kan, lu dijanjikan dapatnya berapa, tapi lu baru dikasih cuman 30%-an doang kan? Berarti lu belum dapat full sebenarnya kan barang yang lu pegang kan? Belum dapat full. Jadi kesimpulannya dia itu seperti jualan koin, misalnya let's say, atau jualan handphone misalnya nih, dia jual sekitar 1.000 piece ke lu, tapi dia baru kasih 300 barangnya ke lu. Jadi lu belum terima semua barang, tapi duit lu full udah lu kasih ke dia. Udah bayar. Udah. Jadi udah lunas, udah beli, udah bayar, tapi barang yang dikasih baru 35%.
Itu juga terjadi ke semua orang tuh. Ke tier 1 dan tier 2 tepatnya. Yang kita masih ada 65% lagi yang kita belum dapat koinnya. Nah, tapi sebenarnya tier-tier yang lain pun juga kasihan. Kenapa tuh? Tier 1, tier 2 kita belum dapat koin. 65%. Tier 3, tier 4, ini banyak yang curhat juga teman-teman gue. Udah dapat sih koinnya, tapi dalam setahun. Jadi lu beli, dapat bener dalam setahun dibagiin, tapi ketika setahun itu harganya udah anjlok. Jadi akhirnya setelah mereka dapat full koinnya pun mereka nggak bisa jual. Gitu. Intinya lah tier 1 sampai tier 4 semuanya rugi gitu, nggak ada yang nggak rugi. Iya. Cuma yang tier 3 dan tier 4 ini ya dia nggak bisa nuntut apapun karena barangnya udah dibagi. Kalau masalahnya emang harganya lagi anjlok ya lu tunggu aja dulu, mungkin suatu saat nanti akan naik gitu kan ceritanya. Tapi kan nggak tahu kapan. Tapi nggak tahu kapan. Dan kalau ada yang mau beli, masalah gini loh. Gue pernah berapa kali juga lihat kayak gini kan, permainannya seperti ini juga mirip sih. Jadi ada koin belum launching, dibilangnya kita akan ICO bla bla bla, ada yang ngomongnya dari luar negeri lah, dari Belanda lah, apalah. Jadi harganya masih murah. Dan sistemnya tuh juga yang gue lihat sistemnya tuh jadi kayak juga ada member get member juga loh, kok jadi kayak MLM. Dan gue banyak. Iya. Dan gue menciumnya ini udah mulai kayak berbau-bau money game ini, karena biar gimana pun barangnya nggak ada kan. Dan andai kan bisa lihat segini deh, lu bilang lu ICO, habis ICO tiba-tiba harganya terjun bebas, ya sama aja bohong. Kita kayak beli sampah sebenarnya kan. Ya, ini monkey business jadinya kan. Benar. Jadi monkey business, kita cuman beli karena di ini aja, di panas-panasin, ada pihak tertentu yang panas-panasin supaya lu beli, ntar pas lu udah beli harganya udah ini, dia udah dapet duitnya, udah ditinggalin sama dia, lu cuma dapetin monyetnya doang. Tahu nggak mau diapain? Kalau kenapa kita percaya sama si koin ini, kalau kita tahu kan ya sebetulnya Bitcoin lah ya, Bitcoin itu kan ya dia cuma sekedar koin. Ya dia bisa dipakai buat belanja lah ya di digital ya, Bitcoin. Kalau si koin ini ceritanya awalnya dia itu tujuannya untuk dipakai di UMKM gitu. Mungkin kayak sejenis yang kita tahu lah, mungkin kita pakai OVO, pakai GoPay gitu-gitu ya. Awal pertamanya tuh dia bilangnya gitu, sejenis mata uang baru lah ya, mata uang baru koin ini yang bisa dipakai di UMKM. Jadi waktu itu kan mikirnya gini, oh ya ini ada produknya nih berarti nih. Karena produknya bisa dipakai di UMKM, dan UMKM itu kan sebenarnya besar banget, ya kan? Jadi kayaknya project ini tuh bakalan wow. Gitu. Jadi dulu mikirnya kayak ini bukan sekedar cuma koin-koin doang, tapi ini benar-benar ada projectnya. Dan projectnya kayaknya keren. Soalnya base-nya si koin ini sendiri pun sebenarnya bukan di Indonesia. Base-nya bukan di sini gitu. Jadi itulah kenapa bikin kita juga trust lah. Masih koin ini dari awal. Dia mengemasnya keren sih ya, tapi ya mungkin karena udah terlalu kemakan omongannya, kita jadi melupakan fakta-fakta lapangan. Karena gini loh, kalau tadi dia bilang ini koin ini untuk buat salah satu alat pembayaran atau transaksi buat UMKM. Masalah begini, di Indonesia UMKM aja, kalau gue ngomongnya nggak yang di kota besar lah ya, yang di daerah-daerah atau yang di luar Pulau Jawa, nggak usah ngomong ini deh, koin deh, bank aja, rekening tabungan bank aja masih banyak yang nggak punya. Ya benar. Iya kan? Gimana mau koin gitu loh? Masih terlalu jauh sih sebenarnya kalau menurut gue ya. Ya terus sekarang berarti kondisinya masih gimana nih? Duit belum dibalikin, koin pun juga belum dikasih. Nah, kalau kulihat kondisi kayak begini, seharusnya ya idealnya adalah kalian minta duit balik dong. Nggak usah ngapain terima koin lagi. Itu kan kayak lu bener. Minta sampah dipenuhin sampah di rumah gua jadinya kan. Jadi posisi kan dari bulan Maret koin udah nggak dibagi tuh.
2020. Terus tuh kita ribut kan di grup kan. Ribut sampai akhirnya Maret ke Januari 2021. Kemarin baru tuh. Setelah dia juga viral gara-gara kasus itu, murah-meriah muntah itu. Kita ada pertemuan di restoran. Ada founder dari si koin ini, ada dia sebagai CEO dari koin ini, sama investor yang tier 1 dan tier 2 dikumpulin. Di situ kirain kumpulin mau ngomong, oke, kita akan buyback tanggalnya segini-segini. Ternyata pas di situ dia cuma bilang, ya minta maaf, dia tidak bisa buyback. Ternyata dia tidak bisa memenuhi janji itu. Tidak bisa buyback, ya mungkin yang saya bisa hanya mengembalikan koin, gitu. Posisi itu di Januari 2020, baru kan, baru 6 bulan yang lalu. Waktu itu kita semua marah, yang di restoran itu kita semua marah. Kita bilang, koin di bulan Januari 2020 harganya tinggal 50 perak. 2020 atau 2021 nih? 2021. Oke. Koin itu tinggal 50 perak dari harga kita beli 400 perak. Jadi otomatis kita nggak mau koin, jelas. Ya kan? Ya kayak kita beli handphone, lu beli handphone 2018, barangnya baru dikasih 2020. Ya udah nggak ada harganya itu. Ya gitu kan? Harganya turun lah ya. Iya, jadi kita nggak mau, karena nggak jelas, kita ngotot tetap mau di buyback sesuai janji dia. Gitu, ribut, nggak ketemu tuh solusinya tuh. Udah ribut, akhirnya ketemu lagi sekali lagi tuh, ada pertemuan sekali lagi, tetap nggak ketemu solusi. Pertemuan terakhir tuh kita cuma bilang, oke, lu mau bayar apa enggak? Kalau lu nggak mau bayar, kita akan ambil jalur lain. Ya, jalur hukum lah, jalur apalah gitu kan. Dah. Saat itu dia cuma bilang, oke, kasih gue waktu, gue akan bayar 3 kali. Dalam setahun, gue akan bayar 3 kali. Dah. Dalam bentuk duit nih, bukan koin lagi kan? Uang. Bukan. Tapi ternyata nggak pernah terjadi juga. Dia nggak bayar juga. Harusnya bulan Mei kemarin pembayaran pertama. Tidak terjadi. Malah dia, ini nggak tahu ya, dia masuk ke pengadilan. Ke pengadilan niaga, dia nggak tahu, dia yang sendiri yang penundaan kewajiban pembayaran utang, PKPU. Intinya dia masuk ke pengadilan. Nah, di dalam pengadilan, cepet banget tuh prosesnya tuh. Bulan apa ya waktu itu ya masuk ya? Agak lupa, bulan 5 kayak 4, bulan 4. Masuk, putusan pengadilan, dikabulkan PKPU-nya. PKPU dikabulkan, keputusannya adalah kita dibayar 10 tahun. Buset, 10 tahun. Kalau belum lupa dia sama utangnya. 10 tahun tanpa bunga, sisa dari 65% koin kita itu. Oke. Enak banget dia, dapat floating money banyak, nggak perlu minjem, nggak pakai bunga lagi. Nah, PKPU banyak yang nggak setuju sebenarnya. Cara dia menang PKPU pun sebenarnya curang. Curang gimana tuh? Gitu. PKPU itu kan sebenarnya voting dari orang yang diutangin, ya kan? Diutangin sama dia. Misalnya dia ada 100 orang gitu. Voting kalau misalnya nggak setuju, ya berarti dia kalah. Tapi dia memakai, ini yang saya dengar ya, dia memakai anak-anak kelas yang sedang berjalan. Istilahnya sedikit mengancam ya. Anak-anak yang kelasnya sedang berjalan ini kan ada uang deposit juga tuh, 80 juta. Mereka kan berharap sekali untuk kembali dong uang itu. Nah, jumlah orangnya juga lumayan cukup banyak tuh. Nah, dia
mengancam bahwa anak-anak ini harus mendukung dia untuk memenangkan PKPU. Gitu. Saya sendiri pun nggak masukin tagihan ke PKPU. Jadi harusnya dari mana dia bisa menang ya, karena dukungan dari anak-anak yang sedang berjalan itu. Nah, anak-anak itu ya mau nggak mau, kalau nggak mereka juga ketakutan kan, duit mereka nggak balik. Akhirnya PKPU dia menang, cicilan 10 tahun tanpa bunga. Bokis banget caranya berarti ya. Gitu. Ya, tapi ya perdata dan pidana ini kan bisa jalan bareng ya. PKPU berjalan, perdata berjalan, tapi banyak juga yang masukin laporan pidana. Oke. Gitu. Jadi laporan pidana itu kayaknya ada beberapa grup sih. Ada beberapa grup dengan pengacara masing-masing. Ya mereka mungkin maju sendiri-sendiri jadinya ya. Ya kan karena gini kan, kalau yang gue lihat tadi banyak yang bertanya kan, kenapa kalian selama ini terlihat tidak kayak pasrah gitu loh, nggak ngelaporin ini, nggak bawa ini kasus ini ke hukum kan? Ya kita terlalu lunak satu, jadi kita masih percaya dia akan balikin. Kita kasih tenggat waktu kan lumayan panjang, dari dia bulan 3 dia bilang mau buyback, sampai kita udah rusuh tuh Januari minta ketemu, ya kan, udah setengah tahun lebih, sampai akhirnya kita putusin untuk maju pengadilan. Gitu. Itu ya kita lumayan cukup lama lah, istilahnya kita kayak mau ngancem dia. Tapi ternyata orang ini memang ya mungkin nggak takut diancam kali, ya udah lu laporin aja ya. Gitu. Nah terus akhirnya kalian mulai melaporkan dia ke polisi itu kapan? Laporan pertama, somasi pertama itu bulan 5. Bulan Mei. Bulan Mei jalan tuh. 5, 6, 7. Itu gue nggak ngerti lagi sih ada berapa grup ya, karena sudah pada masing-masing nih sekarang nih. Oke, berarti ini bisa dibilang yang ngelaporin ini kayak udah bikin kelompok-kelompok lah ya. Kelompok ini laporin dia, kelompok ini laporin dia, kelompok ini laporin dia. Ya. Atau gimana? Oke gitu. Karena kan sebenarnya kalau gue kan istilahnya kemakan di koin ya. Tapi bawah gue dia ada jualan lain juga selain koin. Dia ada jualan kapal. Kapal? Gitu. Kapal apa? Kapal. Dia itu kalau kapal gue juga nggak ngerti ya. Intinya dia menggalang dana. Punya kapal kan mahal. Dia menggalang dana dari murid-murid dia. Yang kalau yang gue diceritain sih dia markup harga kapal itu. Jadi harga kapal itu di markup lumayan cukup tinggi. Misalnya deh 1M di markup jadi 5M. Ya kan. Akhirnya keuntungannya itu kan jadi nggak berasa kan. Yang harusnya dijanjiin 20% mungkin, tapi ternyata baru 1 atau 2% misalnya. Jadi anak-anak yang gabungan kapal ini juga udah mulai ngamuk lah ya ceritanya. Udah mulai ngamuk gitu, kok gue udah taruh uang segini besar tapi nggak ada untungnya nih, nggak ada profitnya. Nah jadi mereka juga ya udahlah, sekalian momennya kayak gini mereka laporin juga. Gitu. Nah, terus jadi yang kasusnya banyak nih. Nah, terus yang ke Hotman Paris itu lu gimana ceritanya tuh, lu sampai akhirnya ke Hotman Paris juga? Ceritanya kan ada teman gue lah yang kenal lah sama si Hotman gitu. Terus intinya kan kita udah masuk pengacara masing-masing. Cuma kok kayaknya nggak terlalu digubris nih, gitu. Kok kayaknya nggak terlalu digubris. Masih tenang-tenang aja. Gue tanya jadi pasien gue ada yang tetangga dia kan. Gue tanya orangnya masih di rumah, masih di rumah, masih aman-aman aja gitu kan. Kok kayak hidupnya masih tenang. Akhirnya ya udah, gue sama teman-teman tuh berpikir bahwa orang ini besar di media, besar di Instagram. Orang ini sangat takut dengan keviralan. Jadi cara untuk
untuk ngebunuh dia ya, istilahnya ya. Itu adalah dengan cara yang mematikan keviralan dia gitu loh. Jadi akhirnya ya udah yuk siapa nih? Ya udah yuk kita coba ke Hotman Paris deh. Kita coba yuk ke Hotman Paris, kita ngadu ke Hotman Paris. Jadi ceritanya awalnya seperti itu. Lalu gimana tanggapannya Bang Hotman tuh gimana? Ya sebenarnya sih gue nggak bisa ngomong di sini ya soal yang Bang Hotman Paris ya. Ya intinya kita terus maju lah, terus maju. Kasus pidananya ini pasti terus maju. Gitu. Kita akan ya kita sama-sama tahu kalau sudah masuk pidana pasti kita akan keluar uang banyak sebenarnya. Ya kan sebenarnya ya. Cuma kita ya anak-anak yang mungkin akan terus maju sih. Gitu. Oke, ini masalahnya udah bukan karena duit lagi ya, karena memang lu orang pengen memang bikin ini si Barney ini kena batunya kan? Mungkin untuk sekarang iya kali ya. Ada jadi ya ini kenapa kita sampai ada beberapa kelompok ya. Ada yang memang yang penting duit gue balik deh. Udah damai sama si Barney. Duit balik, tutup buku, dah, ya kan. Tapi ada juga yang gue duit nggak balik nggak apa-apa, tuh orang masuk penjara. Itu juga ada juga yang seperti itu, gitu. Nah kalau posisi gue sih sebenarnya, gue kemarin sempat bilang sih, kalaupun duit gue balik, gue juga akan case close lah sama dia lah, kayak ya udah gitu, selesai masalah kalau duit gue balik. Gitu. Karena kan istilahnya nominal gue di sini juga lumayan cukup gede. Jadi gue juga berharap duit bisa balik. Tapi kalaupun ternyata memang duit nggak bisa balik, toh duit itu kan dari 2018 kemarin kan, udah hilang kan. Jadi ya udahlah, udah 3 tahun juga nggak megang duit itu gitu. Ya udah, tapi orang ini jangan sampai lolos. Gitu. Kalau enggak, dia pasti akan makan korban terus. Iya. Betul. Bisa kayak gini kambuhan sih, dan akan muncul dengan metode yang berbeda lagi biasanya. Pasti gitu. Karena satu, ya mungkin dia nggak tahu lagi mau ngapain. Iya, ya kan? benar. Gue baru mau ngomong dia itu. Cuma itu doang. Gue baru mau ngomong itu. Dia bisanya itu doang soalnya, benar. Bisanya cuma itu doang. Oke lah. Kita lupa. Kita mungkin masih ingat nih 1-2 tahun. Ya mungkin dia ini deh, mundur dulu deh dari dunia per-Instagraman. Duit masih miliaran mungkin dia bawa. 3 tahun lagi mungkin dia bisa comeback kan. Bisa mulai muncul lagi. Mungkin kalau dia masih takut di Jakarta, dia bisa muncul dari kota kecil. Ya kan. Itu yang kita tuh sebenarnya nggak mau. Makanya kenapa kita viralin, kita masukin ke pidana. Kalau masuk pidana, berarti kan masuk ke media. Ya. Jadi orang juga akhirnya cari nama dia, keluar semua itu di media. Iya, betul. Nah yang kemarin, tadi kan lu sempat bilang, lu yang kemarin kan sebenarnya uang yang kelas itu akhirnya balik juga, tapi penuh drama. Itu gimana tuh? Jadi kan September mulai kelas, berarti September tahun berikutnya itu uang harusnya dibalikin kan. Tapi nggak ada kabar nih. Nggak ada kabar. Karena nggak ada kabar, akhirnya ada satu anak yang berani nanya, kok uang kemarin Baci itu kapan ya baliknya ya? Gitu kan di grup. Terus jawaban dia, lu jangan kayak orang susah deh. Jawaban dia mulai nggak enak tuh. Jangan kayak orang susah, oke. Ya, lu jangan kayak orang susah deh, gini-gini. Pokoknya intinya ngegas. Nah, terus anak-anak mulai males nih, ya kan? Nah, lu kan janji setahun. Sekarang setahun ya kita cuma nagihnya pun baik-baik, ya kan? Kira-kira kapan sih dibalikin? Karena kan itu udah September lebih, gitu kan? Dia jawabannya kayak gitu. Terus dia bilang, duit gua mau gua balikin kapan terserah gua. Gitu. Jadi akhirnya anak-anak tuh mulai tuh. Jadi sebenarnya setahun sejak kelas aja tuh kita udah mulai banyak yang mulai goyah lah sama dia lah. Gitu.
Tapi susah lah istilahnya. Akhirnya balik. Mungkin September Oktober itulah dibalikin lah. Urut kan, ditransfer satu persatu. Ini gue ngelihatnya jadi ini ya, mirip kayak money game sih, kayak Ponzi scam jadinya. Ya ngegulung aja duitnya sebenarnya. Dia buat yang bayarin yang ini, diambil lagi dari yang baru. Ntar udah di ini lagi. Tapi ada beberapa mungkin yang dia pakai buat keperluan pribadi dia gitu. Gue ngeliatnya sih ya, jadi mirip-mirip kayak gitu. Karena uang cash yang lumayan gede kan. Untuk setahun 100 anak aja udah berapa kan. Ya dia pasti akan puter-puterin dulu itu. Tapi gue liat dia kayaknya memang ini ya, nargetin anak-anak yang umurnya 20-an sama pokoknya yang bisa masuk itu yang di bawah 40. Di bawah 40. Ya, syaratnya pokoknya pengusaha muda di bawah 40 tahun. Itu pinter dia. Di mana umur-umur orang sedang berusaha membangun bisnisnya, kalau memang lagi berbisnis, ya lagi cari koneksi juga, ya pengen nanti ketika umur 40 udah tuh. Biasa kan memang umur 40 itu adalah usia di mana kita mencapai puncak sukses kan biasanya. Dan dia menargetinnya orang-orang yang di umur-umur itu ya, range umur 20 sampai 30-an ya. Iya, umur-umur lagi ambisiusnya ya. Temen gue sebenarnya juga ada yang ngefans sama dia. Tapi setelah ada kejadian kayak begini, gue bilang, gimana masih ngefans gak? Udah enggak katanya. Oh, syukurlah. Karena fans militan masih banyak sih sebenarnya. Oh, masih ada? Fans militannya masih ada? Masih ada. Tapi mungkin ya, kalau gue bilang karena mungkin kurang info, mungkin karena dia juga nggak follow akun-akun yang ngebeberin fakta-faktanya ya. Harusnya kalau orang bener sih ngelihat fakta-fakta ini sih pasti udah langsung berbalik sih harusnya. Atau jangan-jangan buzzer. Buzzer bisa juga. Buzzer di komen-komen doang jadinya, seakan-akan masih ada yang membela. Kan dia pinter bikin gimmick seperti ini kan. Iya, emang kerjaannya kan. Iya, bisa jadi. Waduh, gila. Ini tapi belakangan kan emang akun si penjual dahak ini kan memang lagi aktif ya. Setelah beberapa lama tuh gue lihat nggak ada postingan baru kan. Nah, gue lihat lu juga banyak sharing di situ sampai dijadiin highlight sama dia. Ada lagi beberapa yang lain. Ya, membeberkan ini sih fakta-fakta ya tentang dia ya. Kalau kita sih cuma pengen jangan ada korban lagi sih. Jangan ada korban, jangan ada mungkin gini, setelah kita beberin fakta, lu masih mau ngefans terserah, gitu, ya kan? Lu mau masih ngefans terserah, tapi kalau lu waras, ya harusnya lu nggak akan ngefans sih sama orang ini, gitu. Iya, masih banyak idola yang lebih layak buat lu idolakan kan sebenarnya kan kalau mau ngefans mah. Ya. Iya, makanya nggak apa-apa sih. Gue juga jadi berkaca waktu kasus jam soalnya. Waktu kasus jam itu kan udah banyak banget kan sebenarnya, mulai banyak haters juga waktu itu. Tapi ya gue satu angkatan masih pada ngefans sama dia. Ada beberapa juga yang udah jadi haters, tapi ya gue jadi berkaca, ya gue aja dulu juga kayak gitu. Jadi ya wajar sih, wajar. Iya. Gue ngeliatnya sih gini ya, dia ini sebenarnya suka bikin ribut ya, cari ribut terutama sama nama-nama yang udah lebih gede sebenarnya dibandingin dia. Gue nggak tahu sih apa tujuannya ya, tapi mungkin ini pendapat gue sih. Dia pengen ini memindahkan followers atau fans si beberapa sosok ini ke dia gitu loh, dengan dia mencoba mengungkapkan fakta-fakta jelek tentang orang-orang yang dimaki-maki sama dia kan, yang dijelek-jelekin sama dia. Ya, tapi ternyata nggak gitu berhasil kan. Dan yang ada malah jadi bumerang buat dia. Benar. Kayaknya sih mungkin yang dia biasanya serang itu juga jarang nyerang dia balik ya. Iya, karena buat apa ditanggepin? Kayak lu ini aja kan, nanggepin apa sih netizen di Instagram atau di Twitter kan. Ya, ngapain gue Cuma
kalau lihat di komen-komennya banyak, cara dia lumayan cukup berhasil sih. Kayak banyak yang kayak akhirnya ngejelek-jelekin si orang yang dia jelek-jelekin. Itu banyak. Ada lah, tapi kan ada juga yang kita yang waras juga kayak, lu gila apa ya, kok kasar banget sih gitu kan. Nah makanya akhirnya dia juga menyaring. Jadi gini, dengan cara dia seperti itu, dia menyaring orang-orang yang kurang berpotensi juga akhirnya gitu loh. Iya. Orang-orang yang gampang terhasut dengan itu. Ya dong. Ya kan? Aduh. Ya, kalau gue sih lihatnya mudah-mudahan sih duit kalian bisa balik ya. Itu dulu sih. Amin. Karena ngelihat banyak banget ternyata korbannya sama ya. Mungkin menurut gue dia harus kena ini sih. Kena ganjaran sih yang memang ya, bikin dia sadar ini salah. Yang lu lakukan tuh salah. Lu udah merugikan banyak orang ini. Yang terakhir kita debat-debat sih dia nggak merasa bersalah. Ya pastilah. Ya. Kayak ngesahkan tidak terjadi apa-apa kan? Ya, dia masih menyalahkan keadaan lah, masih menyalahkan corona lah dan lain-lain. Jadi ya kayaknya menurut gua dia emang nggak akan bisa sadar sih. Ya, anyway, kita jadi ngomongin hal-hal yang susah ya. Padahal sebenarnya ya mungkin tapi lain waktu lah ya. Nanti kalau misalnya gue ajak lu podcast lagi kita ngomongin tentang kerjaan lu sebagai dokter estetik. Iya nih, sebenarnya agak malas sih ngomongin ini tuh malas karena apa auranya negatif ya. Betul. Tapi jadi kayak capek. Bener. Tapi menurut gue tetap sih ini harus ada yang speak up karena kalau gue lihat kebiasaan kita orang Indonesia ya, kita ini kalau misalnya ada kejadian-kejadian kayak gini nih suka nggak mau speak up, ya udahlah ikhlasin aja, relain aja gitu. Ya, betul. Dan ini juga gue lihat nih ya, karena dia juga nargetin anak-anak yang umurnya masih orang-orang yang umur masih 20-30-an yang mungkin hilang duit ya 50 atau mungkin 60 something gitu kan. Yang dia lihat mungkin punya duit, tapi kalau sampai ada kenapa-kenapa mau kasusin juga akan keluar duit lebih gede lagi, kayaknya mereka juga pada males gitu loh. Iya, betul. Pinter. Banyak juga yang mungkin yang kemarin masuknya kan 100 berarti cuma tinggal 65 ya. Tinggal 65 juta. Jadi mereka bilangnya uang nanggung. Iya, benar, uang nanggung, betul. Uang nanggung. Kalau dinargetin orang-orang yang mungkin udah di atas tadi lu bilang umur 40 nggak boleh, tapi nih kalau orang-orang itu umur 40 yang juga udah lebih settle daripada dia, ya otomatis kayak beginian mah nggak akan mempan ke orang-orang kayak begitu. Tapi sebenarnya ada sih orang-orang yang lumayan cukup berpotensi lah sebenarnya buat ngaduin dia ya. Tapi gue nggak tahu lah, mungkin aja mereka bisa aja diam-diam juga bisa kan. Bisa diam-diam bergerak, tapi mungkin modelnya bukan yang keluar-keluar di sosial media, ya kan. Tapi gue ya ada partnya masing-masing lah. Iya. Mungkin kalau gue ngeliat kok kayaknya nggak ada yang speak up, ya cobalah gue speak up lah gitu. Tapi ada satu sisi yang kayak kemarin gue dengar, ada yang udah masukin laporan ke Bareskrim lah dan lain-lain. Oh ya mungkin mereka lebih ke arah jalur belakang, diem-diem, tapi yang penting ada actionnya. Jadi ya nggak apa-apa sih. Semua punya partnya masing-masing. Oh ya, pertanyaan terakhir nih. Ketika lu mulai speak up kayak begini, ada nggak yang mulai dalam tanda kutip ngancem-ngancem lu atau rese kalau lu? So far. Selama ini sih, ini jadi kayak udah 3 hari ini kan DM tuh masuk kayak gila, ratusan apa ribuan kayaknya, banyak banget gitu kan. Cuma selama ini ya baca sih beberapa tuh nggak ada sih, semuanya positif, semuanya kayak Ci thanks God banget, kayak dulu dia udah pernah pengen masuk, tapi ngeliat kayak gini jadi nggak jadi, bla bla bla. Intinya sih masih positif sih, masih positif. Bagus. Ya semoga inilah ya Dr. Catherine dan teman-temannya inilah mendapatkan keadilan ya dari semua ini. Karena gue yakin banget nih pasti capek banget ngurusin beginian, capek mental terutama yang bikin jadi draining kan. Capek. Cuma ya emang harus di speak up supaya ya dia besar di sosial media, ya dia harus apa ya istilahnya,
Kalau nggak benar ya dia harus mati juga di sosial media gitu. Iya. Jangan sampai makan korban lagi. Iya. Betul. Oke deh, thank you buat Dr. Catherine ngobrol-ngobrolnya, buat sharingnya. Sekali lagi sih kalau dari gua ya semoga semuanya ini ya cepet ketemu solusinya, jalan keluarnya lah ya. Dan semoga sih ya si Barney juga inilah ya sadar kalau ini semua salah. Infap lah, semua ini salah sebenarnya. Bertobat. Iya. Doain ya. Mudah-mudahan ya. Oke deh. Oke, kita close episode podcast kali ini. Gua Andri dan Dr. Catherine mohon pamit. Ya. Kita jumpa lagi di episode podcast Talk to Talk berikutnya. Bye. Thank you so much ya, Andri.